itu semua kasih karunia. Maka di situ kita menepis namanya kesombongan dan kemegahan. Tidak boleh merasa diri kita lebih penting daripada orang lain. Ini pun kasih karunia. Betul? Puji Tuhan, beliau tidak ngerti. Itu tandanya motivasinya murni. Maka ini poin ini penting. Orang yang beribadah kemanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dia tetap melihat hidup ini kasih karunia, bukan? Karena Roma 11 ayat 36 mengatakan apa? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sebenarnya kesimpulannya adalah kasih karunia. Kalau kita tidak ada bilang apa buat hidup ini, bahkan tak perlulah. Kalau anak-anak ngamen di ITB ya bilanglah anak ngamen. Ya toh, kita jujur-jujur aja saja lah ini. Kalau pas berangkat pergi ke pabrik kemudian telepon dari Indonesia, katakan saya pergi ke pabrik, jangan bilang saya pergi ke kantor. Iyalah, betul dong. Kalau kerja di Gerinda, bilang Gerinda, jangan bilang saya kerja di bagian elektronik. Tapi kan Pak kan agak mirip, iya. Tetapi kan siapa tahu hati itu jujur-jujur saja. Kenapa? Orang kan sering bilang, dipuji pun tidak pernah bertambah, dihina pun tidak pernah berkurang, betul? Siapa yang pernah puji saya dan saya bertambah besar? Bahkan yang menjadi besar pun itu saya tidak suka. Maka harus dia tahu. Ketika orang menghina saya pun saya tidak pernah berkurang. Apa yang berkurang? Mungkin karena saya stres, rambut saya itu. Tetapi semakin lama semakin stres. Bukankah itu penampilan lebih mantap? Itu karena kasih karunia, karena Tuhan bilang apa? Sehelai rambut pun kalau jatuh itu dalam izin Tuhan. Siapa yang mau berani tertawa? Itu kasih karunia Tuhan, bukan? Iya Pak. Iya kan? Iya kan? Kasih karunia Tuhan. Jadi semua kasih karunia Tuhan. Mau ada di sini, mau jatuh pun tetap kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Pegangin sehingga kita tidak sombong dalam hidup ini. Karena Tuhan katakan, Allah melawan orang sombong. Allah melawan orang sombong. Tuhan tidak bilang Allah melawan orang berdosa. Dan Tuhan tidak bilang Allah melawan orang pintar, tapi Allah melawan orang sombong. Karena sombong itu memberhalakan diri, mengangkat diri lebih tinggi dan tidak mau mengakui bahwa semuanya karena kasih Tuhan, tapi merasa bahwa itu karena saya. Iya, iya. Kalau mobilnya di sini fit, ya bilang fit. Modelnya seperti bebek. Jangan bilang Alfa, telepon di Indonesia ke Alfa. Ya Alfa doang. Alfa doang. Iya, mari kita hidup dalam kejujuran. Mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maka itu akan membuat kita hidup di dalam DOSA. Apa itu? Dosa. Teman saya baru mau berdoa. Setelah pimpin pujian, ada seseorang pimpin pujian, kemudian dia bilang, saya persilakan Bapak untuk menyampaikan firman Tuhan. Pas dia naik diminta langsung bilang begini, Jemaat Tuhan, mari kita berdosa. Padahal maksudnya berdoa. Jadi harus bedakan antara dosa dan dosa, doa dan dosa. Kemudian ketika nyanyi juga lagu bersinar, bersinar, itu R-nya harus jelas. Nanti pulang ke rumah orang baru datang di dalam kok gereja itu mengajarkan bersinar, tidak boleh. Maka di sini kata-kata harus jelas. Nah, bersinar, itu kan jelas begitu kan. Walaupun lidah saya agak susah untuk mengucapkan gitu ya. Nah, jujur saja kalau ketawa. Ya. Nah ini poinnya pertama, kasih karunia. Ketika Paulus mulai menyampaikan nasihat kepada mereka, dia harus memulai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada Tuhan. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa dikasih karunia. Amin. Rumah tangga kasih karunia, jaga baik-baik rumah tangga. Pekerjaan kasih karunia, bertanggung jawab baik-baik dalam pekerjaan. Pelayanan kasih karunia, jaga baik-baik itu pelayanan, bertanggung jawab sama Tuhan. Jangan bikin keputusan kemudian pelayanan dan jalan dalam pelayanan. Amin. Amin. Kasih karunia, jalani. Amin. Nah,
amin. Bagian yang kedua, amin, amin senyum atau amin betul. Yang kedua, ibadah yang sejati dalam bagian ini, dia katakan begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kami, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Yang kedua adalah nasihat dan kepada orang yang memiliki ibadah yang sejati, yaitu dia jangan memikirkan yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Yang patut kamu pikirkan dalam pengertian jangan pikir yang lebih tinggi. Loh, tapi gini, kalau begitu kamu tidak usah punya rencana yang tinggi-tinggi, betul kan? Kalau tidak usah pikir yang tinggi-tinggi, tidak usah bikin rencana yang tinggi-tinggi. Bukankah orang seringkali mengatakan begini, kalau mau melakukan sesuatu yang besar harus mulai dengan mimpi, betul? Mimpi tahu? Yang tidur orang pasti nggak ngerti apa itu mimpi. Mimpi itu adalah bunga-bunga tidur. Tapi mimpi yang dimaksud di sini bukan itu. Sebuah visi yang besar, itu maksudnya. Kalau kita mau jadikan gaya-gaya ini menjadi besar, harus mulai dengan sebuah visi yang besar. Loh, kalau begitu tidak perlu bikin pikiran tentang visi yang besar. Itu bukan maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang patut kamu pikirkan. Ini berkaitan dengan Efesus pasal 4 ayat 8. Coba seseorang ke Efesus 4 ayat 8. Efesus 4 ayat 8. Seseorang membacakan bagi kita. Yang merasa mengantuk, itu yang tolong baca bagi kita. Ya, terima kasih, ini sebuah kejujuran karena kasih karunia. Silakan, silakan. Efesus 4 ayat 8. Ya, terus. Itu kan? Tapi saya salah. Dalam bagian firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat yang ke, coba 3 ayat 8, 7 ayat 7 kan? Coba. Ayat 7. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Tidak, bukan. Saya bercatat di sini salah. Tetapi yang dimaksud di situ adalah semua yang baik. Kalau cari karena mungkin saya salah catat. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, dan kebajikan, patutlah kamu pikirkan itu. Saya tadi salah catat. Jadi yang dimaksud dengan patut yang kamu pikirkan itu adalah yang benar, yang bajik, yang benar, yang adil, yang suci. Itu semua yang patut dipikirkan.